Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Kali ini kami akan menginformasikan 3 bahan penting yang wajib kamu stok atau sediakan di rumah untuk membuat kue atau cemilan. Yang pertama, telur. Salah satu dari 9 bahan pokok ini yang mayoritas digunakan untuk cake atau terkadang kue tradisional. Adonan telur sering juga digunakan atau dicampur menggunakan mixer. Pilihlah telur yang segar. Namun jika baru keluar dari kulkas, tunggu hingga ke suhu ruang dulu ya telurnya. Untuk ukurannya, sebaiknya memilih ukuran yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ada juga telur yang dikocok menggunakan garpu atau sendok. Selain itu, mencampur telur dengan bahan lainnya menggunakan blender. Telur dicampur bersama dengan adonan roti. Baru diaduk menggunakan sendok kayu atau tangan. Telur untuk kue kering baiknya menggunakan kuning telur saja, jangan bersama putih telurnya ya. Khawatirnya kue kering akan menjadi lebih keras atau tidak empuk. Ada juga teknik membuat cake atau bolu yang memiksernya dipisah antara kuning dan putihnya. Untuk kue kering, ada juga yang mencampur kuning telur bersama mentega atau buttercream menggunakan mixer atau whisker. Tapi jangan berlama-lama ya. Yang menarik, terkadang ditemukan 2 kuning telur dalam 1 cangkang telur. Wah, seru ya ada 2 kuning telur dalam 1 cangkang. Yang kedua, bahan terpenting yang wajib kamu sediakan di rumah adalah tepung terigu. Sebaiknya sebelum digunakan, ayak tepung terigu agar tidak ada tepung yang berbulir pada adonan. Tepung terigu diayak secara bertahap dan dicampur bersama adonan telur yang telah mengembang kaku dan berjejak. Jangan memasukkan tepung terigu ini secara sekaligus. Tepung terigu diaduk bersama adonan telur yang mengembang, barulah dicampur dengan mentega cair atau bahan cair lainnya. Jangan sampai salah ya. Setelah tepung terigu tercampur dengan rata, barulah bahan cair berikutnya. Khusus untuk kue sus, tepung terigu dicampur setelah mentega dan air mendidih. Tepung terigu adalah salah satu bahan utama untuk membuat kue kering, agar adonan mentega, gula, dan telur lebih mudah dibentuk. Namun jangan terlalu banyak, disesuaikan saja. Mencampur tepung terigu ini juga secara bertahap, jangan sekaligus. Jika adonan telah mudah dibentuk, hentikan menggunakan tepung terigu. Diaduk menggunakan tangan saja dengan jumlah yang diatur sedemikian rupa. Nah, coba lihat juga, cemilan ini terbuat dari tepung terigu dan pisang loh. Jika bahan cair diaduk bersama terigu, sebaiknya tetap disaring terlebih dahulu agar adonan lebih halus. Kue talam, adonannya lebih cair, sebaiknya menggunakan gelas ukur agar mudah menuangkannya. Tepung terigu juga dicampur dengan tepung tapioka agar bika ambonnya tidak terlalu lentur. Tepung terigu ditabur ke dalam loyang yang telah diolesi mentega, seperti loyang bulat yang modelnya di tengah-tengahnya kosong, atau loyang bulat tanpa lubang di tengah, loyang segi 4,
loyang persegi panjang. Barulah adonan bolu atau cake dimasukkan ke dalam loyang yang telah dioleskan mentega dan ditaburi tepung sebelumnya. Ada juga resep tertentu, mentega dan tepung terigu menggantinya dengan menggunakan kertas roti. Selanjutnya, bahan yang ketiga adalah gula. Gula putih atau sering disebut juga gula pasir, sering digunakan pada adonan cake, kue kering, atau kue tradisional. Gula putih dicampur ke dalam putih telur yang dimixer namun secara bertahap. Resep-resep meja Yansa biasanya kalau ada gula merah diberikan sedikit gula putih agar rasanya tidak terlalu manis atau gula merah itu tidak terlalu dominan. Nah, selanjutnya ini adalah bahan-bahan yang sebaiknya kamu sediakan di rumah juga ya, agar ketika membuat kue bolu atau cake sudah tersedia di rumah, seperti baking powder, ragi instan untuk kue atau roti yang memerlukan proses fermentasi. Ragi instan bisa dicoba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak dengan mencampurnya bersama air sedikit hangat. Ovalet atau TBM atau SP sering digunakan pada adonan cake atau kue bolu sebagai pengembang dan pelembut agar hasilnya lebih maksimal. Garam untuk penambah rasa gurih atau agar kue tidak hambar. Santan instan terkadang saya mencampurnya dengan air matang. Bisa juga menggunakan santan murni. Susu cair atau ada juga yang menyebut dengan susu UHT. Bisa juga menggunakan susu kental manis yang dicampur dengan air. Air dalam resep sebaiknya menggunakan air matang. Minyak goreng juga sering dipergunakan sebagai pengganti dari mentega cair. Coklat batangan atau kadang disebut dengan coklat kompon juga sering digunakan. Sebaiknya diiris-iris terlebih dahulu agar pada proses mengetim atau mencairkannya lebih mudah. Mentega sering sekali digunakan agar lebih lezat atau lebih yummy ya. Atau untuk mengoles wajan juga bisa. Selanjutnya bahan penambah aroma seperti vanila bubuk, vanila cair dalam botol plastik, vanila cair dalam botol kaca, vanila bubuk dalam bentuk bungkusan, daun pandan untuk pewangi juga bisa ya, dari adonan kue atau minuman, atau bisa juga pewarna dari bahan alami. Coklat bubuk menambah cita rasa dari kue atau bolu yang kita buat. Coklat bubuk sebelum diaduk bersama adonan lainnya sebaiknya diayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang menggumpal. Biasanya diayak bersama tepung terigu, tepung susu atau susu bubuk bersama adonan kering lainnya. Susu bubuk sering sekali digunakan pada adonan kue-kue. Saran saya, stok susu bubuk dalam kemasan yang kecil-kecil agar lebih praktis. Susu kental manis coklat juga jadi bahan tambahan cake ya, seperti ini untuk bahan lapisan dari brownies cake. Dalam resep-resep tertentu, terutama yang menggunakan mentega, lebih baik menggunakan buttercream karena hasilnya baik kue kering maupun cake lebih lembut dan wangi. Ini adalah kue kering berbahan dasar buttercream. Warnanya pun lebih cerah dan jangan diragukan lagi rasanya yang begitu menggoda dan beraroma.
Keju mozzarella untuk topping pizza. Keju ini dipotong-potong terlebih dahulu ya. Keju cheddar baiknya diparut terlebih dahulu, baru dicampur bersama adonan kue kering atau cake. Keju parut juga ditaruh di atas adonan sesaat sebelum di oven. Sebagai hiasan dari kue kering agar lebih menarik juga bisa ya. Ada juga krim keju yang biasanya diletakkan di bahan-bahan beku di toko bahan kue atau swalayan. Terkadang kelapa parut digunakan untuk kue tradisional. Kamu juga bisa menyediakan jagung, kacang, buah-buah segar seperti buah kueni atau mangga, timun, bengkoang, pepaya, nanas, pisang, labu. Seperti kue ini ya. Kue mangkok ini terbuat dari labu kuning. Ada juga tape, selai kacang atau selai lainnya. Pewarna juga dibutuhkan atau pasta seperti ini, pasta pandan, pewarna makanan kuning atau pewarna lainnya menurut selera. Itulah tadinya 3 bahan penting seperti telur, tepung, dan gula yang wajib kamu sediakan di rumah agar kreativitas kamu ketika memasak kue atau bolu dapat berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya di Meja Yansa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.